Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi guru sekolah dasar atau guru kelas atau guru SD. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silakan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri biologi sebagai ilmu, yaitu titik-titik. A. Memakai metode ilmiah. B. Didasarkan pada pengalaman empiris. C. Objek kajian berupa benda konkret. D. Bersifat objektif. E. Bersifat subjektif. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Bersifat subjektif. Ciri-ciri biologi sebagai ilmu: bersifat sistematis melalui langkah-langkah teratur, memiliki metode ilmiah yang jelas, bersifat universal yang berarti bisa dilakukan siapa saja, bersifat objektif dan tidak berpengaruh subjektivitas. Soal nomor 2, cabang ilmu biologi di bawah ini yang khusus mempelajari jamur yaitu titik-titik. A. Virologi. B. Evolusi. C. Mikologi. D. Botani. E. Entomologi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Mikologi. Virologi ialah cabang biologi yang mempelajari makhluk suborganisme, terutama virus. Dalam perkembangannya, selain virus ditemukan pula viroid dan prion. Kedua kelompok ini saat ini juga masih menjadi bidang kajian virologi. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwarisnya suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Mikologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungi atau sering juga disebut dengan cendawan. Kajian dalam mikologi antara lain meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, bioteknologi jamur, budidaya jamur. Botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, jamur, dan alga dengan mikologi dan fikologi yang berada dalam cabang ilmu botani. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Entomologi merupakan cabang ilmu dari zoologi dan mencakup ilmu yang mempelajari antropoda lainnya, khususnya laba-laba dan kerabatnya serta luwing dan kerabatnya. Soal nomor 3. Hewan harimau memburu kijang untuk dimakan. Kasus tersebut merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu titik-titik. A. Membutuhkan nutrisi. B. Reproduksi. C. Tumbuh dan berkembang. D. Adaptasi. E. Respirasi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Membutuhkan nutrisi.
Ciri makhluk hidup yang paling utama adalah memperoleh dan menggunakan energi untuk bertahan hidup. Sederhananya, tumbuhan, hewan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman agar mampu bertahan hidup. Makhluk hidup juga harus bereproduksi atau berkembang biak. Soal nomor 4. Kumpulan dari individu-individu sejenis merupakan pengertian dari titik-titik. A. Bioma, B. Populasi, C. Organisme, D. Ekosistem, E. Komunitas. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Populasi. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme, tanah, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma mencakup beberapa ekosistem dan elemen regional yang besar dan berbeda dari biosfer. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan memiliki hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi yang diantara sesamanya. Konsep populasi banyak dipakai oleh ekologi dan genetik. Organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik atau tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Soal nomor 5, ilmu yang membahas tentang struktur dalam makhluk hidup dinamakan titik-titik. A. Anatomi, B. Ekologi, C. Fisiologi, D. Morfologi, E. Zoologi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Anatomi. Anatomi atau ilmu tasrih adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi berbagai makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan, sedangkan struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai dasar untuk memahami interaksi dalam lingkungan. Fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi berasal dari dalam bahasa Yunani yaitu physis dan logos yang berarti alam dan cerita. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan pembentuk kata sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk tentang kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dari arti kata. Zoologi atau ilmu hewan adalah cabang keilmuan biologi yang mempelajari tentang hewan. Pengkajian zoologi secara ilmiah telah dimulai sejak abad ke-16 Masehi. Objek kajian meliputi struktur, fungsi, perilaku, serta proses evolusi dari hewan. Soal nomor 6. Akibat adanya perburuan liar di Papua, berbagai jenis kupu-kupu ini terancam punah. Untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup kupu-kupu tersebut, cabang ilmu biologi dibutuhkan yaitu titik-titik. A. Botani, B. Sitologi, C. Imunologi, E. Entomologi.
Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Entomologi. Biologi sel atau sitologi adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel yang dimanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Fikologi atau algologi adalah subdisiplin botani yang mempelajari alga atau ganggang. Fikologi juga mempelajari beberapa organisme prokariotik yang dikenal sebagai cyanobacteria. Soal nomor 7. Cabang ilmu biologi yang dibutuhkan dalam penelitian tentang keanekaragaman jenis burung yang ada di Taman Nasional Gunung Merbabu. Yang tepat di bawah ini yaitu A. Limnologi, B. Mikologi, C. Entomologi, D. Ornitologi, E. Herpetologi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Ornitologi. Limnologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari perairan darat. Kajiannya terutama perairan tawar. Lingkungan kajian kadang-kadang mencakup juga perairan payau. Limnologi merupakan kajian menyeluruh mengenai kehidupan di perairan darat sehingga digolongkan sebagai bagian dari ekologi. Ornitologi adalah cabang zoologi yang mempelajari burung. Beberapa aspek ornitologi berbeda dengan berhubungan erat dengan kedisiplinan yang berkaitan dengan kemampuan penglihatan yang tinggi, pendekatan burung-burung dengan estetis. Herpetologi adalah cabang zoologi yang mempelajari kehidupan reptilia, amfibia. Bakteria adalah cabang herpetologi yang khusus mempelajari amfibia. Sesungguhnya objek kajian ini adalah vertebrata berdarah dingin yang berkaki 4. Soal nomor 8. Berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan, contoh dari sebuah populasi di bawah ini yang tepat yaitu A. Seekor rusa, B. Kawasan padang rumput, C. Sekelumpulan rusa, D. Sekumpulan rusa dan sekumpulan babi hutan, E. Sistem pencernaan rusa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 9. Kingdom yang ditempati oleh manusia di bawah ini yang benar yaitu A. Animalia, Eubacteria, C. Fungi, D. Protista, E. Plantae. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Animalia. Animalia adalah organisme eukarioti multiseluler yang membentuk kerajaan biologi Animalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengonsumsi bahan organik, menghirup udara oksigen, dan bergerak, bereproduksi secara seksual dan tumbuh dari bola sel yang berongga blastula selama fase perkembangan embrio. Bakteri adalah sekelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat dominan. Bersama dengan domain archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariot. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, dan spiral yang biasa berukuran beberapa mikrometer. Fungi
atau kulat adalah kerajaan dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanan di luar tubuh atau menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Para ilmuwan kerap menggunakan istilah cendawan sebagai sinonim dari fungi. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan atau jamur. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam salah satu bernama protista, tetapi sekarang tidak bertahankan lagi. Tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klat, yaitu tanaman berbunga, gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodiospita, paku-pakuan lumut, serta tumbuh berjumlah alga hijau. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Jika suhu perendaman biji semakin tinggi, maka kecambah biji semakin cepat. Variabel kontrol dari pernyataan tersebut yaitu titik-titik. A. Kecepatan percambahan, B. Kecepatan tumbuhnya akar, C. Suhu perendaman, D. Jumlah daun yang muncul, E. Biji semangka. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Biji semangka. Soal nomor 11. Dalam biologi, tingkatan ruang lingkup yang dihuni oleh kumpulan beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu daerah dalam waktu tertentu disebut titik-titik. A. Organisme, B. Bioma, C. Ekosistem, D. Komunitas, E. Populasi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Komunitas. Soal nomor 12. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Bioma, 2. Komunitas, 3. Populasi, 4. Individu, 5. Ekosistem. Berdasarkan uraian di atas, urutan tingkat organisasi makhluk hidup dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi yaitu titik-titik. A. 3, 2, 1, 4, dan 5, B. 2, 1, 3, 5, dan 4, C. 4, 3, 5, 2, dan 1, D. 4, 3, 2, 5, dan 1, E. 4, 2, 3, 5, dan 1. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. 4, 3, 2, 5, dan 1. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Jika temperatur air semakin tinggi, maka telurnya semakin cepat masak. Variabel terikat yang dari pernyataan di atas yaitu titik-titik. A. Besarnya telur yang direbus, B. Temperatur, C. Suhu perendaman, D. Jumlah air, E. Waktu yang diperlukan untuk merebus. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Waktu yang diperlukan untuk merebus. Soal nomor 14. Kita mengenal ada beberapa tingkatan dalam organisasi kehidupan. Adapun tingkatan organisasi yang terdapat kumpulan individu sejenis menempati suatu wilayah tertentu dinamakan titik-titik. A. Komunitas, B. Ekosistem,
C. Populasi, D. Jaringan, E. Biosfer. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Populasi. Soal nomor 15. Jenis penyakit seperti flu burung dan influenza dapat menyerang manusia. Adapun cabang ilmu biologi yang di bawah ini yang tepat dalam hal mempelajari terkait penyebab kedua penyakit tersebut yaitu titik-titik. A. Virologi, B. Mikologi, C. Ichtiologi, D. Ornitologi, E. Orkidologi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Virologi. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K guru sekolah dasar atau guru kelas atau guru SD. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah dalam pembacaan soal, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.